Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi hasil rangkuman saya dari buku yang berjudul Pengantar Manajemen dan Aplikasinya yang diterbitkan oleh Gava Media dan ditulis oleh Dr. Suhardi SEMM. Langsung saja ke materinya, bab 1 dengan judul Sekelumit Sejarah Ilmu Manajemen. Peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah ilmu manajemen terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Will of Nothing. Dalam buku tersebut, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang diperoleh organisasi dari Division of Labor, yaitu pembagian pekerjaan dalam tugas-tugas yang spesifik. Dengan adanya pembagian pekerjaan itulah dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian, para ahli ekonomi membagi 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu yang pertama aliran klasik dibagi menjadi 2 aliran, yaitu yang pertama manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua ada aliran neoklasik atau aliran hubungan manusiawi, dan yang ketiga ada aliran manajemen modern. Terdapat 3 pendekatan, yang pertama manajemen sains, yang kedua pendekatan sistem, dan yang ketiga pendekatan kontingensi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan para tokoh ekonomi. Yang pertama ada aliran klasik. Ada 2 tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, yaitu yang pertama Robert Owen, seorang manajer pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan tentang pentingnya unsur sumber daya manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti pengurangan hari kerja standar, membatasi anak di bawah umur yang bekerja, dan membangun perumahan yang baik untuk karyawan. Dia mengemukakan bahwa melalui kondisi karyawanlah akan menaikkan produksi dan laba. Investasi yang paling menguntungkan adalah pada karyawan. Yang kedua ada Charles Babbage, seorang profesor matematika dari Inggris. Dia pengajur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesialis. Dia percaya prinsip ilmiah pada proses kerja akan produktivitas dan menurunkan biaya. Selanjutnya ada manajemen ilmiah. Manajemen aliran ilmiah dikontribusi dari Frederick W. Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry Elgen, dan Harrington Emerson. Frederick W. Taylor sebagai pengembang manajemen ilmiah yang pertama, karenanya Taylor dijuluki sebagai bapak manajemen ilmiah. Dalam beberapa literatur, manajemen ilmiah sering diartikan berbeda. Pertama, manajemen ilmiah diartikan merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Dan yang kedua, mengartikan manajemen ilmiah merupakan seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Taylor juga memberikan prinsip dasar filsafat penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik mencapai efisiensi. Prinsip dasarnya yang pertama, pengembangan metode kerja untuk setiap elemen pekerjaan yang ditelaah secara ilmiah. Yang kedua, seleksi dan penelitian para pekerja atau karyawan dengan metode ilmiah. Yang ketiga, pembagian tanggung jawab antara pemimpin dengan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan secara ilmiah. Yang kedua ada Frank Bunker Gilbert dan Lillian Gilbert. Frank Gilbert, istrinya Lillian Gilbert, seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami Taylor. Dia sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Sedangkan Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek manusia dalam bekerja, seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Dia mengemukakan gagasannya dalam buku yang berjudul The Psychology of Management. Baginya manajemen ilmiah mempunyai satu tujuan akhir, yaitu membantu para karyawan mencapai seluruh potensi sebagai makhluk hidup. Kemudian yang ketiga ada Henry Elgen, mengemukakan gagasannya yang pertama, kerjasama saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja. Yang ketiga, sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas.
Dan yang keempat, penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi terbesarnya adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai Bagan-gen, digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Teknik-teknik scheduling modern dikembangkan atas dasar metode scheduling produksi dari Gann. Yang keempat ada Harrington Emerson. Emerson melihat pada masalah-masalah pemborosan dan ketidakefisienan sebagai penyakit sistem industri. Oleh karenanya, Emerson mengemukakan 6 prinsip efisiensinya, yaitu yang pertama ada tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, ada kegiatan yang dilakukan masuk akal. Dan yang ketiga, adanya staf yang cakep. Keempat, terciptanya disiplin kerja. Kelima, pemberian balas jasa yang adil. Dan yang keenam, laporan yang terpercaya, tepat waktu, akurat, dan kontinu. Kemudian selanjutnya ada teori organisasi klasik. Yang pertama ada Henry Fayol. Beliau seorang industrialis Prancis, mengemukakan teori dan teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi yang kompleks. Bukunya yang dikenal Administrasi Industri dan Umum. Dalam teori Fayol memerinci manajemen menjadi 5 unsur. Yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Pembagian kegiatan manajemen administrasi atas fungsinya dikenal sebagai fungsionalisme Fayol. Fayol membagi operasional perusahaan menjadi 6 kelompok tugas yang semuanya saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama teknikal, komersial, finansial, security, accounting, dan manajerial. Di samping itu juga Fayol mengemukakan 5 prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja, otoritas atau wewenang, disiplin. Yang ketiga, disiplin. Dan keempat, kesatuan perintah dan kesatuan arah. Yang kedua ada James Demaney, seorang eksekutif General Motors. Untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaidah dasar, yaitu koordinasi, prinsip skalar, prinsip fungsional, dan prinsip staf. Yang ketiga ada Mary Parker Follett. Beliau merupakan sosiolog dan ilmu politik Amerika Serikat yang pertama mengintegrasikan psikologi dengan manajemen industri dan pemerintah. Yang keempat ada Chester L. Barnard. Beliau presiden perusahaan Bell Telephone di New Jersey. Menulis bermacam-macam subjek manajemen dalam bukunya The Function of the Executive yang ditulis pada tahun 1938. Dia memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi utama manajemen menurut pandangannya adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia neoklasik, muncul karena ketidakpuasan yang dikemukakan pendekatan klasik, bahwa teori klasik yang berorientasi pada tugas itu membuat pekerjaan menjadi monoton dan membosankan sehingga menimbulkan stres antar karyawan dan tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi serta keharmonisan kerja, sehingga muncul aliran hubungan manusiawi, perilaku manusia yang dianggap penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada beberapa ahli aliran ini mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi, yaitu diantaranya yang pertama ada Hugo Mosterberg. Sering disebut bapak psikologi industri karena dialah sebagai pencetus psikologi industri dalam buku Psychology and Industrial Efficiency. Dia mengemukakan bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan melakukan 3 cara, yaitu yang pertama penemuan orang yang cocok, yang kedua penciptaan kondisi kerja yang baik, yang ketiga penggunaan hasil yang baik. Kemudian yang kedua ada Elton Mayo. Beliau melakukan eksperimen tentang perilaku manusia dalam situasi kerja. Dari eksperimennya disimpulkan bahwa perhatian khusus dapat menyebabkan seorang meningkatkan usahanya. Dalam riset lain yang dilakukannya adanya pengaruh pencahayaan pabrik atau lighting dengan produktivitas karyawan, bahwa penerangan yang kurang dapat menurunkan produktivitas karyawan. Kemudian ada aliran manajemen. Manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi.
dan jalur yang kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah dikenal sebagai aliran kuantitatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.